Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Maaf jika saya sudah lama tidak memberikan materi, ya karena ada beberapa kendala dan juga kondisi kesehatan saya yang masih belum fix, masih belum fit. Oke, saat ini saya akan menyampaikan materi dan nanti kita diskusi via WhatsApp, via grup WhatsApp. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanyakan di grup WhatsApp. Oke, grafika komputer. Oke, sekarang kita lanjut. Kemarin kan sudah ada pembukaan tentang apa itu grafika komputer dan sejarahnya. Dan sekarang kita akan masuk kepada aplikasi-aplikasi grafika komputer. Yang pertama adalah user interface, yaitu pengguna grafika komputer yang sebagai antarmuka. Jadi sebagai antarmuka komputer yang pada sistem operasi dari aplikasi modern pada saat ini. Contohnya Windows, Visual Studio, Processing.org dan lain-lain. Yang kedua, membuat presentasi. Ini digunakan untuk membuat diagram-diagram. Office Automation menggunakan grafis pada aplikasi otomasi perkantoran seperti Office, yang sudah menjadi tren aplikasi modern dengan konsep point and click. Yang kedua, percetakan digital, itu penggunaan untuk percetakan, pembuatan brosur, billboard, spanduk, buku, flyer dan sebagainya. Itu adalah CAD dan juga CAM, yaitu Computer Aided Design atau Computer Aided Manufacturing. Itu aplikasi pada bidang teknik ini, misalnya untuk pembuatan rancang bangun rumah, kendaraan, dan alat-alat suku cadang lainnya. Dan juga ada seni dan juga komersil. Ini aplikasi grafika komputer ini misalnya peta lukisan, promosi barang-barang yang dijual secara online yang dilengkapi dengan gambar gitu contohnya. Kalau pengontrolan proses, yaitu aplikasi visualisasi data dengan menggabungkan alat dengan komputer melalui seluler USB atau RS-232, dan itu digunakan untuk memonitor lokasi, webcam dan pengawasan dan sebagainya. Ini adalah film-film yang menggunakan grafik komputer. Jadi film ini memanfaatkan grafika komputer dalam pembuatannya. Ini ada banyak animasi itu menggunakan grafika komputer. Dan juga ini adalah software yang menggunakan grafika komputer, ya, menggunakan GUI, yaitu Graphical User Interface, dalam pengoperasiannya. Oke, selanjutnya apa itu perkakas dari grafika komputer. Jadi grafika komputer ini sebagai bidang ilmu yang tidak hanya teoritis namun juga memiliki tingkat implementasi yang tinggi. Jadi grafika komputer membutuhkan perangkat keras, perangkat lunak, serta sumber daya manusia SDM-nya. Kebutuhan minimal untuk perangkat keras antara lain adalah komputer, mouse, display atau monitor, printer, plotter, digger, webcam dan sensor dan scanner maksudnya. Perangkat lunaknya yang diperlukan dalam mengembangkan aplikasi grafika komputer antara lain: pertama, perangkat lunak sistem operasi yang menunjang, contohnya XP. Kalau dulu ada XP namanya Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan sekarang juga ada Windows 11 ya baru. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi penggambaran dan editing gambar, contohnya CorelDRAW, Photoshop dan sebagainya. Dan juga ada perangkat lunak pembelajaran grafika dan animasi, contohnya kayak
Camry 3D Studio Max. Ada juga perangkat lunak visualisasi, misalnya MATLAB dan juga Maple. Ada juga perangkat lunak untuk virtual reality, yaitu augmented reality dan sebagainya. Dan juga ada perangkat lunak pemrograman seperti Visual Studio dan juga Processional Energy. Sekarang kita masuk ke teknologi output. Jadi pengguna alat utama untuk menampilkan output pada sistem grafika adalah video monitor atau monitor display. Operasi pada sebagian besar video monitor berdasarkan perancangan cathode ray tube atau CRT. Cara kerja CRT seperti ini. Yang pertama, sebuah elektron gun memancarkan elektron melalui focusing system atau sistem untuk menentukan fokus, dan deflect system atau sistem untuk mengatur pembelokan sehingga pancaran elektron mencapai posisi tertentu dari lapisan fosfor pada layar. Kemudian fosfor memancarkan sinar kecil pada setiap posisi yang berhubungan dengan pancaran elektron. Nah, sinar yang dipancarkan dari fosfor cepat hilang, maka diperlukan pengaturan supaya fosfor tetap menyala. Hal ini dilakukan dengan cara refreshing, yaitu menembakkan elektron berulang kali pada posisi yang sama. Selanjutnya, focusing system pada CRT diperlukan untuk mengarahkan pancaran elektron pada suatu titik tertentu dari lapisan fosfor. Nah, pengaturan fokus dapat dilakukan pada electric dan magnetic field. Dengan electric focusing, pancaran elektron melewati metal elektrostatik yang berfungsi sebagai lensa untuk mengatur fokus dari pancaran elektron ke tengah monitor. Dan lalu resolusi adalah jumlah titik per cm yang dapat ditempatkan menurut arah horizontal dan vertikal, dan resolusi tergantung pada tipe fosfor, intensitas yang ditampilkan, serta focusing dan diffraction system. Yang kedua, kita masuk ke raster scan display. Pada jenis ini, pancaran elektron bergerak ke seluruh layar baris per baris dari atas ke bawah. Nah, pada saat pancaran elektron bergerak pada tiap baris, maka intensitas pancaran timbul dan hilang untuk mendapatkan sinar spot. Definisi gambar disimpan dalam memori yang disebut refresh buffer atau frame buffer. Refreshing pada raster scan display mempunyai nilai 60 sampai 80 frame per detik. Lalu kembalinya scan pada bagian kiri layar setelah refreshing tiap scan line disebut horizontal retrace. Sedangkan pada akhir dari tiap frame, yaitu 1/60 sampai 1/60 per detik, pancaran elektron yang kembali ke atas disebut dengan vertical retrace. Sekarang masuk ke random scan display. Pada saat pengoperasan unit random scan display, pancaran elektron diarahkan hanya ke bagian layar di mana gambar itu dibuat. Random scan monitor yang hanya membuat gambar dengan satu garis pada suatu saat disebut vector display, wrong writing, atau calligraphic display. Refresh rate pada random scan display tergantung dari jumlah garis yang ditampilkan, dan definisi gambar disimpan sebagai satu blok perintah line drawing disebut refresh display play. Dan untuk menampilkan gambar tertentu, setelah semua perintah gambar diproses, siklus sistem kembali pada perintah baris pertama. Lalu sistem random scan dirancang untuk membuat gambar seluruh komponen garis dengan rate antara 30 sampai 60 tiap detik. Dan sistem dengan kualitas tinggi dapat menangani sampai dengan 100.000 garis pendek tiap refreshingnya.
Sekarang kita masuk monitor color CRT. Itu menampilkan gambar kombinasi fosfor yang memancarkan sinar warna yang berbeda. Dengan menggabungkan sinar dan fosfor yang berbeda, tingkat dari warna dapat ditampilkan. Lalu terdapat dua teknik dasar untuk menampilkan warna, yaitu beam penetration dan juga shadow mask. Color CRT dalam sistem grafika dirancang sebagai RGB monitor. Monitor ini menggunakan metode shadow mask dan mengambil tingkat intensitas untuk setiap elektron gun, yaitu red, green, dan blue, langsung dari sistem komputer tanpa pemrosesan antara. Selanjutnya masuk ke flat panel display. Apa itu? Itu mempunyai ukuran lebih tipis dari CRT. Penggunaan flat panel display diantaranya adalah pada TV dengan ukuran kecil, kalkulator, komputer laptop, dan lainnya. Dan flat panel display dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu emissive display, emitters, dan non-emissive display. Emissive display mengkonversikan energi listrik menjadi sinar. Contohnya yaitu pada plasma panel, light emitting diode. Sedangkan non-emissive display menggunakan efek optik untuk mengkonversikan sinar matahari atau sinar dari sumber lain ke dalam pola grafik. Contohnya pada LCD. Sekarang kita masuk ke peralatan input interaktif. Pada saat ini terdapat berbagai macam peralatan yang bisa digunakan untuk menginputkan data pada sistem grafis. Sebagian besar sistem menggunakan keyboard dan beberapa peralatan tambahan untuk input interaktif. Contohnya mouse, trackball, spaceball, joystick, digital, dial, dan dial block. Juga terdapat juga beberapa peralatan input khusus lain seperti data gloves, touch panel, image scanner, dan juga sistem suara. Ini dia. Ini contoh dari beberapa peralatan input interaktif. Ada trackball, digital, letter scan, joystick, dan lain-lain. Dan sekarang kita peralatan hard copy, yaitu peralatan hard copy yang umum digunakan adalah printer dan plotter. Printer menghasilkan output dengan dua metode, yaitu metode impact dan non-impact. Metode impact menghasilkan output dengan menekan cetakan karakter pada pita karbon atau ink ribbon sehingga akan mengenai kertas dan output akan tercetak pada kertas. Pada metode non-impact dipergunakan teknologi laser, inkjet spray, dan proses pseudographic, metode elektrostatik, dan juga metode elektrotermal untuk menghasilkan gambar pada kertas. Ini contoh tadi peralatan hard copy, ada printer dan juga ada plotter. Sekarang masuk ke retrace. Terdapat dua jenis cara menampilkan objek di dalam perangkat output, yaitu teknologi raster dan teknologi vektor. Teknologi raster adalah teknologi yang berkembang dewasa ini, di mana layar komputer dibayangkan sebagai kumpulan titik-titik yang disebut dengan piksel. Dan titik-titik tersebut diaktifkan berdasarkan alamat atau address dari piksel tersebut pada layar, mulai dari kiri atas sampai ke kanan bawah. Aktivitas tersebut disebut dengan retrace, di mana gerakan dari kiri ke kanan sampai kanan bawah disebut horizontal retrace,
dan gerakan kembali dari kanan bawah ke kiri atas disebut dengan vertical retrace. Posisi horizontal yang dilalui disebut dengan scanline. Ini contoh dari monitor retrace. Ini ada horizontal retrace, scanline-nya, dan juga vertical retrace-nya. Ini pixelnya. Ini ilustrasi penggambaran raster dan juga vektor. Teknologi output vektor tidak bekerja seperti teknologi raster by bitmap. Kegiatan yang dilakukan seperti hanya manusia itu dengan menggambar. Jadi ini menggambar, dan ini random scan ya. Ini raster scan with outline primitive, dan ini raster scan with field PR. Gambar pada elemen kiri adalah gambar ideal yang ingin dibuat. Ini ingin dibuat, dan gambar di sebelah kanan adalah cara menggambar dengan memanfaatkan teknologi vektor. Sedangkan kalau ini menunjukkan cara menggambar menggunakan teknologi raster. Terlihat bahwa cara menggambarkan secara vektor lebih halus dan lebih presisi dibandingkan dengan menggunakan raster. Walaupun lebih akurat, namun penggambaran secara vektor kurang efisien, terutama untuk gambar-gambar yang membutuhkan pengisian atau filling pada rongganya, sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar ini. Selain itu, penggambaran secara vektor membutuhkan peralatan dan teknologi yang lebih tinggi, sehingga harganya jauh lebih mahal. Sebaliknya, para teknologi raster semakin berkembang karena pembuatannya lebih murah dan dari hari ke hari semakin akurat karena ukuran pixel semakin kecil. Nah, jadi mengakibatkan teknologi raster menjadi lebih disukai dibandingkan dengan teknologi vektor. Sekarang masuk ke model dasar grafika komputer. Grafika komputer adalah ilmu yang berhubungan dengan pembuatan, produksi, gambar, citra menggunakan komputer melalui tahapan atau task. Ya kan? Itu yang pertama ada pemodelan, rendering, dan juga ada animasi. Itu dari gambar, atau di image dan juga view plan-nya. Gambar ini menunjukkan model dasar dari sebuah sistem grafika komputer. Pemandangan di sekitar kita memiliki dimensi 3, di mana salah satunya adalah dimensi ruang. Namun dalam komputer pada kenyataannya tidak dijumpai dimensi ruang tersebut. Nah, efek 3 dimensi yang sering kita lihat pada layar komputer adalah efek visualisasi, di mana efek ruang disimulasikan berdasarkan kaidah-kaidah geometri dalam bidang matematika. Secara sederhana, grafik komputer juga dapat didefinisikan sebagai computer graphic is generating 2D image of a 3D word presented in a computer. Jadi mempresentasikan, menggenerasikan gambar 2 dimensi menjadi representatif 3 dimensi dunia pada komputer. Pertama, modeling. Modeling atau pemodelan adalah upaya untuk menggambarkan objek nyata ke dalam objek yang memiliki karakteristik geometris. Pemodelan objek 3D dapat dalam bentuk geometris ini dimaksudkan agar gambar dapat dimanipulasi tanpa kehilangan akurasi, karena perhitungan dilakukan secara numeris berdasarkan kaidah matematis. Gambar-gambar
matriks tersebut disebut dengan wireframe. Ini dia contohnya. Wireframe model. Secara umum, pemodelan geometris dapat diartikan sebagai yang pertama, memotret objek nyata lalu mengubahnya menjadi objek maya atau virtual. Yang kedua, menjelaskan dunia nyata atau objek nyata menggunakan matematika. Yang ketiga, jika objek tidak ada, penggambaran dilakukan berdasarkan imajinasi dari artisnya, pembuatnya, usernya. Rendering adalah pemberian nuansa realistis pada model-model geometris sehingga memiliki sifat atau keadaan yang menyerupai yang sebenarnya, yang nyata. Contoh ini diberi warna atau diberi nuansa realistisnya. Langkah-langkah yang dilakukan pada proses rendering adalah yang pertama, penggambaran objek 3D dalam dua dimensi, pemberian warna, pengaturan cahaya, pemberian gradasi warna, penambahan tekstur permukaan, pembuatan bayangan gambar seperti tadi, pantulan cahayanya atau reflection atau penserapan cahaya atau transparansi, perhatian terhadap potongan antara objek, penghilangan objek-objek dan yang tersembunyi. Jadi banyak untuk langkah-langkah dan dirinya. Ini untuk membuat gambar itu seolah-olah menjadi nyata. Ini contohnya rendering. Ini first modelnya, ini juga final rendernya, yaitu seolah gambar ini menjadi nyata. Contoh dia rendering. Yang kedua yaitu animasi. Itu animasi atau animation adalah teknik-teknik untuk memberikan efek gerakan atau motion pada objek grafis. Itu. Pemberian efek gerak ini harus mengikuti kaedah-kaedah normal dari gerakan, baik itu gerakan manusia maupun gerakan alam maupun gerakan objek-objek lainnya. Efek animasi merupakan efek yang paling penting khususnya dalam pembuatan filem-filem yang bersifat banyak gerak. Dengan adanya animasi komputer, maka terjadi efisiensi dalam hal pembuatan filem sekaligus juga menciptakan kreativitas baru yang terkadang cukup sensasional. Saat ini efek animasi sudah sedemikian realitasnya sehingga kadang-kadang sukar dibedakan apakah yang Anda tonton di film itu aktor sesungguhnya atau hanya aktor palsu. Apakah yang Anda lihat itu adalah pohon yang sebenarnya atau lingkungan yang sebenarnya atau itu hanya pembuatan atau palsu. Soal banyak sekarang ini menggunakan efek-efek sehingga kita tertipu yang ketika itu adalah asli, ternyata itu adalah sebuah dari efek animasi. Beberapa film kolosal yang memanfaatkan efek animasi dalam grafika komputer atau lain, film Titanic, Jurassic Park, dan Dragonheart. Ini film-filmnya. Dan sekarang hampir semua film menggunakan animasi komputer dalam membuat filmnya. Seperti film-film Avengers, Marvel, film-film DC dan juga lain yang banyak menggunakan animasi komputer. Baik, mungkin untuk pada pertemuan saat ini sampai di sini dulu. Nanti teman-teman lagi yang ingin bertanya silahkan bertanya langsung pada grup WhatsApp. Baik, cukup sampai sini dulu pertemuan kita. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.